Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari ini hari Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025 dalam pekan biasa yang ke-10. Dan hari ini gereja memperingati hari raya pesta wajib Santo Barnabas, seorang rasul. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 13. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan yang Engkau berikan dan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga istirahat kami di sepanjang malam tadi, hingga pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan ini. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami anak-anak-Mu hendak mau membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang adalah pelita hidup kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar bacaan atau firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sejak kita menerima sakramen pembaptisan, kita semua sudah menjadi pengikut Kristus dan mendapat tugas yang sama, yakni menjalankan misi perutusan. Dalam berbagai bentuk dan situasi apapun, semua kita diutus untuk memberikan kabar baik tentang kerajaan Allah yang telah dirintis oleh putranya Yesus Kristus.
Hari ini sudah dimulai oleh Yesus ketika Ia mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati, mentahirkan yang kusta, dan mengusir setan-setan. Ke-12 murid sudah lama berada bersama Yesus, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melihat berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka kini saatnya mereka harus mandiri dan dengan penuh kepercayaan diri melakukan apa yang telah dibuat oleh Yesus. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menariknya, Yesus melarang mereka untuk membawa perlengkapan apapun sebagai modal dalam perjalanan. Mereka tidak diperkenankan membawa emas, perak, ataupun tembaga. Bekal pun tidak boleh dibawa serta. Demikian pun baju, cuman satu helai, dan tidak membawa kasut dan tongkat. Kalau kita lihat bahwa barang-barang atau perlengkapan yang disebutkan atau dilarang oleh Yesus untuk tidak dibawa itu merupakan hal yang mendasar dalam sebuah atau dalam kita melakukan sebuah perjalanan. Nah, tentu Yesus punya alasan melarang mereka membawa perlengkapan. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, agar para rasul tidak mencemaskan kekurangan yang bakal dialami dalam tugas perutusan. Sebab dari awal mereka dikondisikan dalam situasi kekurangan. Dengan demikian, mereka fokus pada tugas yang diberikan oleh Yesus. Yang kedua, Yesus membangun keyakinan pada diri para rasul bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kebaikan pula. Setiap pekerjaan patut mendapat upah. Yang dimaksud Yesus adalah bahwa jika mereka menabur kebaikan, pasti mereka akan mengalami kebaikan dari orang yang mereka jumpai. Yang ketiga, Yesus menanamkan dalam diri para rasul rasa kepercayaan dan hanya menggantungkan diri pada Dia yang memberikan perutusan. Keyakinan akan perbuatan Yesus membuat mereka percaya diri dan tidak cemas dalam menghadapi setiap tantangan yang bakal mereka hadapi. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati hari raya pesta wajib Santo Barnabas. Nah, Santo Barnabas nama yang sebenarnya adalah Yusuf, namun oleh para rasul ia dipanggil Barnabas yang artinya anak penghiburan. Ia banyak melakukan pelayanan bersama dengan Paulus yang saat itu lebih dikenal dengan nama Saulus. Kita mengenal Barnabas sebagai seorang rasul yang baik hati, bijaksana, murah hati, penuh iman dan Roh Kudus. Dalam kisah para rasul, dia adalah orang pertama yang berani menanggapi pewartaan para rasul dan menyerahkan seluruh hartanya bagi gereja. Namun,
jasa yang harus kita kenang betul adalah bagaimana ia merupakan pribadi yang tahu menilai kualitas orang. Artinya, Barnabaslah yang menolong Paulus ketika Paulus yang kurang begitu diterima oleh kalangan murid di Yerusalem. Nah, Barnabaslah yang menjemput Paulus waktu itu, dan Paulus dipulangkan oleh murid-murid Tuhan di Tarsus. Karena Barnabas, Paulus diterima dalam jemaat Kristiani khususnya di Antiokhia, dan pada saatnya Paulus akan menjadi rasul besar, yakni rasul dan guru segala bangsa. Nah, itu cerita singkat tentang Santo Barnabas yang kita rayakan pada hari ini. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita pun merupakan murid Kristus yang diutus di tengah dunia. Kita pun diminta untuk mewartakan kerajaan surga lewat berbagai aktivitas dan karya kita setiap hari. Nah, kita jangan takut untuk berkarya, karena Tuhan juga akan membekali kita dengan berbagai berkat dan rahmat. Semoga demikian. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragih yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.